Bagi siapa yang menengok Al-Quran, halaman 562, surat yang ke-67, Al-Muluk, ayat yang ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim adabu jahannam. Dan orang-orang yang kafir, ingkar, birabbihim, kepada Tuhan mereka, adabu jahannam, disediakan untuk mereka azab jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah dia seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila ulku, dilempar, dicampakkan mereka, fiha, ke dalam jahannam itu, sami'u laha, mereka mendengar, syahiqau wahya tafur, suara yang begitu mengerikan, sedangkan neraka itu bergejolak atau membara. Takadu tamayyazu minal ghaiz, takadu, hampir-hampir saja, tamayyazu, neraka itu meledak atau pecah-pecah, minal ghaiz, lantaran marah. Kullama, setiap kali, ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan ke dalamnya, faujun, sekelompok orang, sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka, khazanatuha, penjaga-penjaganya, alam ya'tikum nadir, apakah belum pernah datang kepadamu nazir, pemberi peringatan? Qalu bala, berkata mereka, benar ada. Qad ja'ana nadir, sungguh telah datang kepada kami dulu di dunia pemberi peringatan. Fakadzabna, maka kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', tidaklah Allah menurunkan sesuatu apapun, in antum illa fi dhalalin kabir, melainkan kamu semua dalam kesesatan yang besar. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita hari Selasa pagi yang lalu, sekedar mengingatkan supaya takana balik. Ada dua buah hadis ketika itu kita sampaikan. Yang pertama bunyinya adalah mastajara abdun minan nar sab'a marat fi yaumin, tidaklah memohon pelindungan seorang hamba kepada Allah daripada neraka sebanyak 7 kali, illa qalatin nar, melainkan neraka berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu ini, si fulan ini atau si anu ini, sungguh dia betul-betul meminta perlindungan kepadamu. Untuk itu lindungilah dia ya Allah. Begitu juga wala yas'alullah abdul jannah, dan tidaklah seseorang memohon sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga 7 kali dalam sehari, melainkan jannah atau surga itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, inna abdaka, sesungguhnya hambamu si fulan ini, sa'alani, dia telah memohon sungguh-sungguh untuk dimasukkan ke dalam surga. Untuk itu fadakhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga ya Allah. Dinyatakan hadis ini sahih. Intinya, setiap hari apabila seseorang sungguh-sungguh memohon agar dia dijauhkan, dipalingkan, dihindarkan, diselamatkan atau dilindungi dari neraka, dan Allah paling tahu siapa yang betul bersungguh-sungguh, siapa yang benar-benar memohon kepadanya, maka dia akan dilindungi daripada neraka. Dalam hadis lain disebutkan begini, idza shallaitas subha,
apabila selesai salat subuh. Faqul, maka katakanlah olehmu, qabla an takallama ahadan minan nas, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau berkata-kata atau bercerita kepada seorang pun jua, bacalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ajirni, lindungi aku daripada neraka sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka immitta, sesungguhnya apabila engkau ditakdirkan mati di hari itu, mi yaumika dzalika kataballahu laka jiwaran minan nar, Allah catat, Allah tulis engkau termasuk orang yang dilindungi dari neraka. Wa idza shallaital maghrib, dan apabila engkau salat maghrib, faqul qabla an takallama ahadan minan nas, maka ucapkanlah sebelum engkau berbicara, bercerita dengan seorang pun jua, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sab'a marat 7 kali. Fa innaka idza mitta min lailatika, jika Allah takdirkan engkau mati di malam harinya, kataballahu laka jiwara minan nar, engkau dicatat dan tertulis sebagai orang yang dilindungi dari neraka. Hadis ini masih diperdebatkan kesahihannya, tapi paling tidak sebagian ulama mengatakan la ba'sabi, tidak masalah, ini doa. Dengan begitu kita simpulkan bahwa pagi-pagi hari di antara doa-doa kita, di antara permohonan kita, maka mintalah kepada Allah agar dilindungi, dipelihara, dijaga, diselamatkan dari neraka. Bersungguh-sungguh memintanya, bersungguh-sungguh memohonnya dengan berbagai macam mohon perlindungan kepada Allah. Kemarin kita baca yaitu Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama, itu doa dalam surah Al-Furqan. Atau yang sebentar ini, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, pagi-pagi dan juga setelah maghrib, dengan harapan tentu kita memohon minta kepada Allah agar kita termasuk orang yang dicatat, ditulis untuk diselamatkan dari neraka. Cuman catatannya adalah orang-orang yang tidak mau tahu atau tidak peduli atau menganggap sepele saja tentang adanya neraka, orang inilah yang tidak ada terdorong, berkeinginan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Maka sebanyak itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Jahannam saja terulang sebanyak 77 kali. 77 kali diulang-ulang kata-kata Jahannam dalam Al-Quran. Dengan demikian sudah sepantasnya, semestinya kita betul-betul bersungguh-sungguhlah. Nabi sendiri kan mengajarkan kepada kita sebelum salam. Diperintah kita sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, mohon perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam, aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur, aku berlindung kepadamu daripada fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada jahatnya Al-Masihud Dajjal di akhir zaman. 4. Sebagian ulama ada yang bahkan mewajibkan membaca ini sebelum Assalamualaikum, setelah ini kami di masjid. Sebagian lain menganggap itu anjuran dan sangat didorong kita untuk mengucapnya. Apapun hukumnya, kita sudah mesti harus berlindung kepada Allah daripada jahannam itu. Ketidaktahuan kita dengan jahannam
ketidakpedulian kita dengan neraka menjadikan kita menganggap sepele saja, menganggap enteng saja. Nah, Bapak dan Ibu, pagi ini sekelumit kita coba memahami surat Al-Muluk yang telah kita baca tadi di awal kajian, surat ke-67, di mana kita justru dianjurkan membacanya setiap malam sebelum tidur. Isinya ayat yang ke-6, pertama, walilladzina kafaru, dan untuk orang-orang yang kafaru, kafir, atau orang-orang yang ingkar kepada Rabbnya, bagi mereka ada azabul jahannam, ada azab neraka jahanam yang telah dipersiapkan oleh Allah. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk, bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ada sekian bi'sa tentang jahanam itu. Ada bi'sal masir, ada bi'sal mihad, ada bi'sal mathwa, ada bi'sal ma'wa, ada bi'sal qarar, ada bi'sal wirid. Bi'sa itu maknanya sejahat-jahat, seburuk-buruk, dan tidak ada lagi yang lebih buruk, yang lebih jahat, yang lebih menakutkan, yang lebih menyengsarakan kecuali itu, namanya bi'sa. Di sini disebutkan wa bi'sal masir. Jahanam itu seburuk-buruk, sejahat-jahat tempat masir, tempat kembali. Bagi orang yang meyakini, yang percaya adanya kehidupan akhirat, dan di sana nanti orang akan berakhir, kesudahannya akan berakhir di dua tempat. Kalau tidak di jannah, jannah itu diterjemahkan dalam bahasa kita surga, pasti di an-nar, di neraka. Tidak ada lagi tempat. Tidak ada lagi tempat berakhir, tidak ada lagi tempat kesudahan, melainkan dua. Ada yang kekal abadi selama-lamanya di an-nar atau di neraka. Ada juga yang kekal abadi di surga. Siapa yang masuk surga, kekal abadi, tidak akan keluar-keluar. Tapi siapa yang masuk neraka, bisa jadi satu saat dia keluar. Dia keluar karena imannya, rahmat Allah, atau syafaat yang mengeluarkannya daripada neraka. Nah, seburuk-buruk tempat pulang kembali itu adalah jahannam. Atau bi'sal mihad, atau bi'sal qarar. Semuanya bisa. Di sini disebutkan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha. Idza, apabila, ulqu maknanya dilemparkan, dicampakkan, dilemparkan. Fiha, ke dalamnya jahannam itu. Sami'u laha, ya, apabila dilemparkan mereka, dilemparkan ini begini ya. Tidak ada makhluk yang sukarela mau masuk neraka. Di atas dunia ini orang yang menentang mau masuk neraka, setiba di pinggir neraka itu mereka tidak ada yang kesadaran masuk neraka. Itu makanya mereka diseret. Dalam beberapa ayat diseret mereka dari tempat berkumpul mahsyar. Khuduhu, tangkap, belenggu, dan rantai. Ini surat Al-Haqqah. Tangkap malaikat, belenggu ke keduk, ke tengkuk mereka, kemudian seret dengan rantai.
tarik menuju neraka. Kemudian tiba sana lemparkan. Walaupun sekarang dia mengatakan tidak takut masuk neraka atau menganggap sepele neraka, tiba di sana mereka pasti tidak ada yang seberani itu mengatakan. Makanya mereka dilempar. Ada yang dihalau, ada yang didorong. Di sini dilemparkan bukan satu-satu, serombongan besar demi serombongan. Jadi idza ulqu, apabila dilemparkan mereka fiha, ke dalamnya jahanam itu, sami'u, mereka mendengar laha, baginya neraka itu mereka dengar ada namanya syahiqah. Syahiqah, suara yang sangat mengerikan, mirip dengan ringkikan keledai, mirip begitu. Tapi bukan ringkikan keledai, menakutkan, mengerikan. Dalam tafsiran surah Al-Jasiyah, ketika neraka itu menggerub, keluar suara yang menakutkan, semua orang yang ada di mahsyar jatuh tersungkur di atas lututnya, namanya jasiyah. Bahkan salah satu nama surat Al-Quran Al-Jasiyah, yang tersungkur. Surat ke-45 namanya Al-Jasiyah. Kenapa Al-Jasiyah namanya? Sebab nanti semua orang akan tersungkur di atas lututnya. Kata Imam Ibn Katsir, mereka tersungkur di atas lutut mereka ketika neraka dinampakkan dan ketika neraka itu berbunyi sedahsyat-dahsyatnya. Bunyi letupannya, bunyi geramannya, bunyi lengkingannya, namanya syahiqah. Sami'u laha syahiqah. Wahia, dan dianya neraka jahanam itu tafur. Tafur maknanya menggelegak. Menggelegak, bunyi gemuruh, sesuatu yang direbus. Tapi gemuruhnya tentu tidak sama dengan kita merebus sesuatu di dunia ini. Tidak. Dahsyat luar biasa. Gemuruhnya, gejolaknya, membaranya, namanya tafur. Jadi mereka setelah dilempar dalam neraka, mereka mendengarkan geramannya, suara menakutkan, mengerikan, bergejolak, bergemuruh. Itulah dia syahiqah wa yatafur. Takadu tamayazu. Takadu, hampir saja. Tamayazu, ayat yang ke-8. Tamayazu, pecah, meledak. Minal ghaiz, min lantaran ghaiz. Lantaran neraka itu marah yang luar biasa. Neraka itu kan makhluk itu. Makhluk yang Allah ciptakan. Dia juga punya sifat. Salah satu sifat neraka itu membara dan marah. Geram. Semakin durhaka, semakin maksiat, semakin membangkang, semakin sombong, semakin angkuh, semakin engkar makhluk manusia itu, maka dia semakin membara. Semakin meledak, bahkan hampir pecah neraka itu. Tidak pecah, hampir pecah. Melihat manusia-manusia yang sombong itu. Ya nanti di akhirat kan yang namanya sombong itu sudah habis. Karena tidak ada lagi yang disombongkan. Yang disombongkan atas dunia ini kan baga, bakuaso, kayo, mamaci, banyak pengikut, banyak pendukung dan segala macam. Kan itu orang sombong. Nah, di akhirat
Ketika kita dihidupkan lagi bertelanjang bulan, apa lagi yang akan disombongkan? Bahkan orang-orang yang sombong atas dunia ini bagaikan semut saja. Bukan semut ya, bagaikan semut saja yang diinjak-injak. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Semua kepongahan, semua keangkuhan, semua kesombongan habis ketika kita dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Kenapa bertelanjang? Tidak ada lagi atribut. Atribut, pangkat, jabatan, tongkat, sepatu, peci, baret, apalah namanya habis. Itu menunjukkan semuanya kita ketika hari berbangkit itu tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, hanya bertelanjang. Semua yang kita bangga-bangga, yang kita pamer-pamer, yang membuat kita pongah sedunia ini habis. Habis semua. Tidak ada lagi, kecuali amal. Kecuali bekal, kalau ada takwa adalah bekal. Itulah suatu isyarat kenapa kita bertelanjang. Dan yang paling merana, yang paling merasai, yang paling sengsara, salah satunya adalah orang yang sombong. Orang yang angkuh, orang yang jumawa, orang yang menganggap leceh dan remeh ancaman-ancaman itu. Habis dia. Nah di sini dia, neraka itu sifatnya hampir meledak. Tekadu hampir-hampir saja. Tamayyazu, neraka itu meledak pecah minal ghaiz, min lantaran sebab karena ghaiz. Apa itu ghaiz? Ya marah yang meledak-ledak, marah yang meluap-luap. Bahkan dalam ayat lain, neraka itu melompat keluar apinya. Kita lihat dalam tafsir Qurtubi, tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu memanggil-manggil, tad'u memanggil-manggil dengan suara fasih, terdengar bagi siapa saja yang ada di mahsyar. Kita tidak tahu apakah memanggilnya pakai mic, pakai pengeras suara, yang jelas ada terdengar panggilan. Disebut nama satu persatu dengan fasih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dipanggil. Tad'u namanya. Man adbara wa tawalla. Dia memanggil orang yang belakang. Orang yang berpaling daripada keimanan. Ada yang melompat keluar. Dipatuk, dicotoknya orang-orang di mahsyar itu bagaikan burung mematuk biji. Itu jelas sekali dalam tafsirannya. Melompat api keluar. Kalau di dunia ini bisa saja kita ambil satu analog perbandingan. Bensin bisa melompat. Orang menuangkan bensin di situ, sini ada api. Api bisa melompat ke bensin. Kan beberapa kali terjadi kebakaran. Apinya melompat gara-gara orang situ membuka bensin atau nuangkan bensin, api melompat. Seakan-akan manusia-manusia yang engkar, yang angkuh, yang sombong, yuju bawa, yang engkar ini bagaikan bensin saja. Maka menjulurlah, keluarlah lidah api atau leher api mematuk orang-orang, ditarik ke neraka, bagaikan biji yang dipatuk oleh burung. Ini dia neraka, karena dia marah. Jadi semakin kafir, semakin engkar, semakin bangkang, semakin sombong orang, maka kemarahan neraka itu luar biasa. Entah benar atau tidak, tapi begitu kita lihat dalam tafsiran bahwa ada nama-nama yang sudah tercatat dan dicatatkan di neraka, dan neraka itu kenal dengan nama-nama. Memohon kita kepada Allah, jangan kita ini sampai nama kita ada dalam pengumuman di neraka. Kalau sekarang kan orang calon korban sudah ditulis itu. Ditulis kan, kelompok pertama, kelompok kedua. Di neraka juga dalam pemahaman sebagian ulama, di neraka juga nama-nama orang sudah dicantumkan. Ini penghuninya, ini calonnya. Jahannam ada penghuninya, Sakar ada penghuninya,
neraka Lazza ada penghuninya, neraka Hutamah ada penghuninya, neraka Jahim ada penghuninya, neraka Sa'ir ada penghuninya, neraka Hawiyah ada penghuninya. Sudah diterangkan dalam Al-Quran. Siapa-siapa saja calon penghuni Jahannam ini orangnya. Siapa-siapa saja calon penghuni neraka Sakar ini orangnya. Siapa-siapa saja calon penghuni Hutamah sudah ada orang. Memohon kita dengan sungguh-sungguh agar kita jangan dicantumkan nama di sana. Memohon kita jangan supaya kita dipanggil. Dipanggil di atas dunia ini ada dipanggil nomor sekian, ya kan? Andaikan saat kita di mahsyar itu terdengar pengumuman dengan suara keras fasih disebut nama, dipanggil kita masuk neraka, luar biasa. Tidak ada lagi yang akan bisa melindungi. Tidak ada satu wali pun yang akan melindungi dan tidak ada satu nasir pun yang akan menolong. Habis. Nah, kembali kita kepada ayat takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha faujun, sambungannya bagi yang melihat Quran, kullama setiap kali ulqiya dilempar, dibuang, disampaikan fiha ke dalamnya Jahannam itu, faujun sekelompok, serombongan besar. Perlu kita catat, orang dimasukkan ke neraka itu adalah berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Sangat banyak, bukan 1, 2, 3, sangat banyak kelompok. Kelompoknya sesuai dengan tingkat kedurhakaannya, sesuai dengan kebangkangannya, keingkarannya, kesombongannya di kelompok. Nanti memang di kelompok-kelompokkan di mahsyar. Nah, setiap kali kelompok-kelompok itu sesuai dengan urutannya dilempar, dicampak ke dalam neraka, sa'alahum, sa'ala bertanyalah hum kepada mereka ini, khazanatuha, para penjaganya. Penjaga Jahannam khazanah, khazanatuha, penjaganya. Pertanyaannya adalah, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada ya'ti datang kepada kamu ini di atas dunia dulu nazir, pemberi peringatan. Kalau dalam surah Az-Zumar disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Barangkali sering kita dengar imam membaca ini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiringlah orang-orang yang kufur, kafir, engkar, bangkang itu ke dalam Jahannam zumara. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 71, secara berombong-rombongan, zumara, hatta, hingga idza jauha, apabila mereka telah sampai ke neraka, dibukakan pintu-pintunya, futihat abu-abuha. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaganya, sama, alam ya'tikum rusul, apakah di atas dunia dulu tidak ada rasul datang kepada kalian yang memberikan peringatan, membacakan kitab-kitab Allah, ayat-ayat, dan memberikan peringatan kepada kamu tentang hari perjumpaan ini. Tidak satu pun nampaknya yang masuk neraka yang tidak ditanya, kenapa kalian di sini? Oleh penjaganya. Penjaganya namanya khazanah, dikepalai oleh Malik, ya. Kembali kita kepada surat Al-Mulk. Alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kamu dulu nazir? Nazir ini adalah rasul. Rasul, kan rasul yang menyampaikan peringatan. Setelah Rasul Nabi Muhammad wafat, maka dilanjutkan menyampaikan peringatan itu oleh para ulama-ulama.
Ulama adalah perpanjangan setelah Nabi wafat. Makanya ulama dikatakan warathatul anbiya. Dialah pewaris yang mewarisi, yang bertugas menyampaikan peringatan-peringatan tentang adanya hari akhirat, tentang adanya neraka, siapa yang bangkang, siapa yang durhaka, siapa yang tidak percaya. Nazir namanya. Ada juga yang main nazir itu Al-Quran. Sebab Al-Quran juga nazir. Isinya kan peringatan antara lain isinya. Intinya apakah tidak datang kepada yang kalian dulu nazir? Kenapa kalian sampai sini? Tidak ada yang mendakwahi, tidak ada yang mengajar, tidak ada yang menasihati. Dan segala macam. Kalau bahasa kita sekarang, tidak ada yang mengaji, tidak ada yang taklim, tidak ada yang berdakwah, tidak ada yang bertabligh kepada kalian dulu. Itu setiap orang dimasukkan ke neraka, itu pertanyaan malaikat. Pertanyaannya, jawaban mereka ya qalu bala. Ayat yang ke-6, qalu, berkata mereka bala. Bala itu jawapan itu. Apa jawapannya? Ada. Bala namanya. Benar ada. Kepada kami dulu ada datang Rasul namanya. Atau bahasa kita ulama, mubaligh, ustadz, guru, penceramah, atau bahasa kami balai namanya. Labai. Ana labai ke tukang sampailah. Labai lentera. Tukang sampai-sampaian. Walaupun tidak dalam ilmunya, dia sudah menyampaikan. Jawabannya ada, bala. Ada kepada kami sampai dulu pemberi peringatan, ada. Qad ja'ana nazir. Sungguh telah pernah datang kepada kami dulu nazir ini. Pemberi peringatan. Tapi masalahnya kami tolak. Kami tidak percaya, kami ingkari, kami dustakan. Dan kami tidak peduli. Fakadzabna, maka kami mendustakannya. Fakadzabna, kadzabna itu mendustakan. Apa itu mendustakan? Mendustakan adalah apa yang disampaikan pihak lain kita tidak percaya, itu namanya mendustakan. Bukan berdusta. Kalau berdusta adalah menyampaikan yang tidak benar. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Itu namanya berdusta. Tapi kalau mendustakan, maknanya adalah apa yang disampaikan pihak lain, kita tidak percaya. Kita tidak benarkan. Kita ingkari. Misalnya, mendustakan Allah. Itu maknanya tidak mempercayai. Tidak mengimani adanya Allah. Mendustakan Rasul berarti maknanya tidak mempercayai, tidak membenarkan, tidak menerima apa yang disampaikan Rasul, atau tidak mengakui Rasul itu dia Rasul. Mendustakan ayat-ayat Allah itu maknanya apa? Tidak mempercayai ayat-ayat itu. Semuanya kadzabna. Kami mendustakannya. Kami tidak percaya, kami mengingkari dan tidak membenarkannya. Wa qulna, bahkan kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai'. Ma nazzala, tidaklah ada Allah menurunkan sesuatu apapun juga. Apakah firman, apakah wahyu, peringatan, penjelasan, tidak ada. Itu dulu di atas dunia. Ketika dunia kami bilang ndak cik jo dulu dah. Neraka ai ko. Akhirat ai ko, dosa-dosa ko. Pokoknya semuanya kami tidak percaya. Nenceme, menganggap sepele, menganggap enteng, menganggap remeh.
Jadi intinya Bapak-bapak, Ibu, peringatan-peringatan tentang kehidupan akhirat itu harus sering dibaca, diingatkan. Karena orang enggak sepele. Betapa banyaknya surat-surat, ayat-ayat yang bicara tentang akhirat, tentang kiamat, tentang pembalasan, tentang surga, tentang neraka, dan segala macamnya. Harus sering-sering disampaikan. Karena orang menganggap seakan-akan biasa saja. Terus diperingatkan. Walaupun orang mencemeh misalnya, orang tidak percaya, orang menolak. Misalnya ada yang berkata, kaji mana kuih saja. Misalnya begitu. Atau orang berkata, kaji neraka ke neraka, kaji mati ke mati, kaji ke akhirat. Yang kini saya nak jalan. Walaupun orang berkata begitu, biarlah, tapi harus peringatkan. Karena banyak ayat-ayat, surat-surat yang bicara tentang itu. Dan itu penjelasan tentang akhirat jauh lebih utama daripada penjelasan tentang dunia. Karena dia sementara. Hidup di dunia tidak lama. Yang abadi, yang kekal nanti di akhirat. Mestinya peringatan penjelasan tentang akhirat jauh lebih banyak diterima kita, dipelajari. Termasuk kehidupan setelah mati. Tidak berapa kita dengar infonya. Padahal kita semua akan mati. Kita akan ke sana. Lalu kita tidak berapa mempelajarinya. Makanya Nabi suruh perbanyak mengingat mati. Sering-sering mengingat mati. Sering-sering pelajari ada apa di balik kematian. Jangan enggak sepele. Sehingga beliau mengatakan orang yang paling akias, yang paling pintar, yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat sesuatu setelah mati. Nah, kita kembali ke sini supaya jangan berlama-lama kan. Fakadzabna, kami dustakan, kami tidak percaya, kami tolak, kami ingkari, dan kami berkata ma nazzalallah. Tidaklah Allah menurunkan sedikit pun setentang ini. Di dunia dulu kami tidak percaya, kami tidak yakin, kami tidak benarkan, bahkan kami mengatakan tidak ada Allah itu menurunkan tentangan masalah ini. Masalah akhirat, masalah neraka, tidak ada. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan kami bilang, kami katakan kepada pemberi peringatan, apakah dia rasul atau ulama atau siapa saja, tidaklah antum, tidaklah kamu ini melainkan berada dalam kesesatan yang nyata. In antum illa fi dhalalin kabir. Ada dua makna. In antum illa fi dhalalin kabir itu adalah yang pertama mengatakan ini kata daripada orang yang ingkar kepada pemberi peringatan. Kata beliau-beliau yang tidak percaya, kata beliau-beliau yang mengingkari, kata beliau-beliau yang tidak membenarkan, kalian-kalian ini semuanya tidak lain tidak bukan adalah berada dalam kesesatan yang nyata. Rasul dituduhnya sesat, ulama dituduhnya sesat, penceramah dituduhnya sesat. Jadi itu saya kata. Yang kedua, arahkan kepada mereka, kalian-kalian di dunia dulu memang sesat. Sudah dikasih peringatan, dikasih penjelasan, malah kalian menolak, mengingkari. Waqalu, terakhir, waqalu berkata mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang kufur itu. Mereka yang dilemparkan ke neraka itu. Mereka yang ditanya oleh malaikat, kenapa kalian sampai ke sini? Mereka berkata ini nanti di akhirat. Tapi kita sudah dapat bocorannya. Apa kata mereka setiba di neraka atau di pintu neraka, atau ketika mereka ditanya oleh para malaikat penjaga, lau kunna, ayat ke-10 ya, lau jikalau, sekiranya, andai, lau, jikalau sekiranya kunna adalah kami ini dulu di atas dunia ada nasma, ada mendengar, au na'qilu,
Atau paling tidak kami ada mempergunakan akal untuk memikirkan apa yang dia sampaikan. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu tidaklah kita berada di dalam neraka yang bernyala-nyala ini. Ini namanya penyesalan. Penyesalan yang tidak berfaedah, penyesalan yang tidak berguna sedikit pun jua. Hari akhirat itu disebut dengan Yaumul Hasarah, hari penyesalan luar biasa. Tapi penyesalan di akhirat nanti tidak berguna, tidak berfaedah. Kalau ada gunanya penyesalan di dunia inilah. Kalau kamu menyesal di dunia ini masih ada faedahnya. Tapi kalau sudah tertutup pintu untuk menyesal, tidak ada gunanya. Apalagi nanti di akhirat membaca lau. Andai jikalau sekiranya dulu di atas dunia kami ada mendengarkan seruan-seruan, ajakan-ajakan, atau ta'lim, atau penyesalan, atau ceramah, atau kami juga ikut ada memikirkan, mempergunakan akal sihat, tentu kami tidak berada di neraka yang bergejolak-gejolak ini. Sa'ir namanya. Kapan mereka katakan? Nanti di akhirat. Kalau sekarang dikatakan baguslah, tapi inilah nanti dikatakan mereka ketika di neraka. Fa'tarafu bizambihim. Fa'tarafu maknanya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Namanya i'tiraf. I'tiraf adalah orang mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, kelalaiannya, pelanggarannya, segala macam. Namanya i'tiraf. Fa'tarafu bizambihim.